Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Jailani SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Saya mengajar di Min 1 Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dan berikut adalah video praktek pembelajaran saya dengan model inquiry di kelas 6 dengan materi pemanfaatan sumber daya alam. Selamat menyaksikan. Syukron, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk doanya nak. Semoga doa yang kita panjatkan tadi menjadikan Ananda mudah menerima pelajaran. Amin ya robbal alamin. Iya, hari ini kita akan belajar materi yang menarik, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam. Sebelum masuk materi, Bapak tanya dulu nak, pembelajaran kita sebelumnya tentang apa ya? Sumber daya alam sudah kita bahas. Ada 2 sumber daya alam. Yang pertama nak dapat jumlahnya banyak atau terbatas nak? Banyak. Dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat dipengaruhi, jumlahnya terbatas. Oke, baik. Lalu pada kesempatan kali ini nak, bagaimana cara kita bersyukur atas segala sumber daya alam yang telah Allah berikan kepada kita? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, akan kita berikan pemaparan materinya. Jadi, tujuan Ananda belajar ini nak, agar Ananda tahu bagaimana cara menganalisis pemanfaatan sumber daya alam, dan Ananda juga tahu menyimpulkan tentang sumber daya alam. Ya, berikutnya. Oke,
Bapak akan menjelaskan tampilan PowerPoint yang sudah kita susun yang ada di depan. Nampak semua? Nampak. Iya. Jadi materi kita tentang sumber daya alam. Sebelumnya Ananda harus paham bahwasanya ada beberapa konsep yang harus Ananda pahami. Konsep inilah nantinya yang akan membawakan Ananda memahami problematika atau permasalahan yang ada di lingkungan sekitar dan bagaimana penyelesaiannya. Jadi terkait pemanfaatan sumber daya alam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Bisa nampak semua, Nak? Bisa. Oke, dia mau bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Iya, silakan Ainam bacakan artinya, Nak. Artinya, dialah yang menjadi bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dan langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Iya, terima kasih. Pada ayat ini, Nak, terlihat jelas bagaimana kita sebagai manusia harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya air hujan, Nak. Jadi air itu sengaja diberikan Allah menurunkan dari langit agar bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada berbagai buah-buahan yang semua ini juga bermanfaat bagi kita, ya. Berikutnya, jadi Ananda juga harus bisa, Nak, mengaitkan pembelajaran yang sudah kita lakukan ini dengan strategi pembelajaran yang tepat. Pada kesempatan ini kita menggunakan model pembelajaran inquiry namanya. Kenapa, Pak, meski pakai inquiry, Pak? Jadi dengan model ini Ananda akan bisa menemukan informasi secara langsung karena langsung terlibat, Nak, dalam proses pembelajaran. Ya, ada berbagai, Nak, bentuk sumber daya alam beserta manfaat-manfaatnya. Yang pertama apa itu, Nak, bacaannya? Pertanian. Kita jelaskan secara umum aja. Di daerah kita barangkali ada berbagai jenis padi. Padi ini sebagai makanan pokok. Kemudian yang kedua ada perkebunan. Kalau di kita yang mana ini, Nak, yang banyak? Sawit, karet. Iya, yang banyak di daerah kita kelapa sawit. Ternyata kelapa sawit ini sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng. Kemudian peternakan di daerah kita banyak apa, Nak? Iya, ayam, kemudian lembu atau sapi juga sebagai sumber protein. Dan kehutanan atau aspek hutan itu ada berbagai jenis, biasanya terbuat dari kayu yang bisa diolah untuk perabotan dan bahan bangunan. Kemudian terakhir perikanan, itu berbagai jenis ikan yang bermanfaat untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya, berdasarkan pemaparan Bapak tadi, ada yang ingin dipertanyakan? Silakan, Nak. Saya, Pak. Iya, silakan, Ayun. Jadi, Pak, pada surah Al-Baqarah ayat 22 Allah memerintahkan kita menjaga alam, ya, Pak? Iya, tepuk tangan untuk Ayun, Nak. Bagus tanggapannya. Jadi, pada surah Al-Baqarah ayat 22 benar sekali. Nah, Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk menjaga sumber daya alam. Allah juga menyuruh kita agar mampu mengelola sumber daya alam agar bisa nantinya terus dipakai untuk kebutuhan kita. Ya, selanjutnya Bapak membuat LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini Bapak buat dalam bentuk Google Drive. Ini sudah ditampilkan, Nak. Maka LKPD yang akan Bapak berikan ini didiskusi
melakukan secara bersama-sama dengan teman kelompoknya. Teman kelompok ini pada pertemuan sebelumnya sudah berdasarkan berbagai gaya belajar Ananda sekalian. Maka pada gambar ini Ananda harus merancangnya serta mulai menambahkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Oke, berikan ini ya. Sudah semua dapat? Dalam kelompok masing-masing itu memiliki masalah yang harus dikerjakan secara bersama. Bagus. Kemudian Ananda juga harus mampu memberikan dugaan atau hipotesis. Dengan itu Ananda akan memiliki arah dalam pengerjaannya. Semua sudah dapat LKPD kan? Bahkan bukan hanya LKPD, Ananda juga sudah mempersiapkan ada karton, kemudian kertas, origami, dan gunting. Di mana nanti ke semua alat dan bahan ini Ananda pakai gunakan untuk merancang LKPD yang sudah diberi. Oke, paham semua ya nak? Iya, silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Silakan nak. Baik, Ananda kami semua sudah siap semua nak? Yang kemana yang bakal tampil pertama? Angkat tangannya. Iya, silakan kelompok Anur, silakan tampil ke depan. Ya, silakan cepat. Bantukan untuk menampilkan hasil kerjanya, silakan. Kanan sedikit. Ya. Oke, dah boleh. Oke, semua ambil posisinya nak, silakan. Ya. Ya, di depan kita bersama sudah ada kelompok Anur yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok Anur dipersilakan. Kami dari kelompok Anur akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silakan nak. Pemanfaatan sumber daya alam. Hasil pertanian. Padi, manfaatnya makanan pokok. Jagung, manfaatnya makanan pokok dan makanan ternak. Dan yang terakhir ada kacang kedelai. Bahan baku tahu
silakan nak selanjutnya. Teman-teman yang lain silakan pahami nak ya. Oke, silakan. Selanjutnya hasil perkebunan. Kelapa sawit. Bahan baku minyak goreng dan margarin. Karet. Bahan membuat gas. Tebu. Bahan baku gula pasir. Inang. Bahan malamnya. Iya, selanjutnya silakan bacakan. Ikut suaranya nak, biar terdengar sampai belakang sana. Selanjutnya hasil peternakan. 1. Daging sapi kambing. Manfaatnya sumber protein hewani. 2. Daging ayam telur ayam. Sumber protein hewani. 3. Ulat udara. Bahan baku kain garam. 4. Lebah. Manfaatnya madu. Selanjutnya akan dibacakan dengan saya. Oke, selanjutnya silakan ikut suaranya nak. Hasil laut perikanan. Ikan adalah sumber protein hewani. Laut dapat bahan makanan dan kosmetik. Selanjutnya baca ulang. Iya, silakan. Abi. Selanjutnya terumbu karang. Wahana tempat rekreasi bawah laut. Mutiara. Perhiasan. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang sudah tampil nak. Baik, kepada kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilakan nak. Iya, silakan Ardian. Kenapa biji kedelai bisa menghasilkan kecap? Oke, tepuk tangan untuk Ardian. Mengapa biji kedelai bisa menghasilkan kecap? Iya. Pertanyaan dari kelompok lain dipersilakan nak. Iya, silakan Amida. Wahana bawah laut. Ulangi sekali lagi nak. Oke, tepuk tangan untuk Amida. Mengapa terumbu karang menjadi wahana bawah laut? Oke, untuk pertanyaan pertama nak, ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Kuat suaranya nak. Karena biji kedelai memang menjadi bahan dasar dalam pembuatan kecap. Iya, ternyata biji kedelai itu menjadi bahan dasar. Untuk Ardian bisa dipahami jawabannya nak? Oke, untuk pertanyaan kedua dijawab oleh. Iya, silakan nak. Kuat suaranya. Daerah tertentu memiliki tanah laut yang sangat cantik dengan terumbu karang. Iya, ternyata nak di daerah tertentu itu memiliki terumbu karang yang cantik yang berada di dasar laut. Coba Bapak tanya dulu nak kelompok lain. Kira-kira di daerah kita ini yang mana nak yang cantik terumbu karangnya? Di daerah mana? Aceh. Iya, Aceh. Kemudian Sabang. Sabang juga bagus. Terima kasih untuk kelompok yang sudah tampil. Kita kasih tepukan untuk silakan diambil medianya atau hasil tugasnya dan kembali ke tempatnya. Silakan. Oke, tadi kelompok pertama atau kelompok Andrew sudah tampil nak dengan gaya belajar yang sudah mereka miliki sehingga tugasnya didesain juga sesuai dengan gaya dan minat belajar. Kemudian untuk kelompok selanjutnya yang tampil ada? Iya, silakan maju ke depan nak, bawa tugas yang sudah dikerjakan. Ya, silakan. Ya, tempelkan sehingga nampak teman-temannya semua. Ya, kelompok apa nak? Oke, kepada kelompok Al-Alim dipersilakan. Kami dari kelompok Al-Alim akan membacakan hasil diskusi kami. Ya, silakan nak. Pemanfaatan sumber daya alam batu bara sebagai pembangkit listrik tenaga uap atau disebut PLTU. Ya, selanjutnya. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Oke, silakan nak, lebih kuat suaranya nak, lebih semangat lagi membacakannya. Dedaunan sebagai sumber oksigen untuk hidup manusia. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya silakan. Panas bumi sebagai uap panas dari bumi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya silakan nak. Air atau ikan merupakan sumber daya alam untuk kehidupan manusia.
Oke, baik, kembali ke tempat. Iya, tepuk tangan untuk kelompok yang sudah tampil. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Iya, silakan. Ayun. Mengapa dedaunan menjadi sumber oksigen, Pak? Mengapa dedaunan menjadi sumber oksigen? Tepuk tangan untuk kelompok Ayun. Berikutnya kelompok yang lain, nak, silakan yang bertanya. Saya, Pak. Iya, silakan Ibnu Raiha. Mengapa batu bara bisa menjadi tenaga uap? Kenapa batu bara bisa menjadi? Tenaga uap. Iya, tepuk tangan untuk kelompok Ibnu Raiha. Iya, silakan untuk pertanyaan pertama siapa yang jawab, nak? Iya, silakan Ardian. Iya, siapa yang bisa menjawab pertanyaannya, nak? Silakan. Saya, Pak. Iya, Ardian. Karena daunan menghasilkan oksigen, Iya, dari proses apa, nak? dari proses fotosintesis. Iya, karena dedaunan itu bisa menghasilkan oksigen dari fotosintesis. Bagus, tepuk tangan untuk Ardian. Berikutnya, pertanyaan kedua siapa yang jawab, nak? Iya, silakan. Batu bara menjadi bahan dasar dalam pembangkit listrik atau disebut PLTU. Iya, batu bara itu bisa dijadikan sebagai bahan dalam pembangkit listrik tenaga uap. Kasih tepuk tangan untuk kelompok yang sudah tampil. Silakan, nak, ambil hasil karyanya. Silakan kembali ke bangkunya. Setelah mengerjakan LKPD untuk masing-masing kelompok, bahkan Ananda juga mengerjakan sesuai dengan gaya belajar Ananda masing-masing. Berikut ada essay test untuk penilaian sumatif, di mana essay test kita ini, nak, memang sudah didesain berbasis HOTS. Artinya memang mengarahkan Ananda untuk berpikir kritis dan kreatif. Untuk poin pertama sampai 5 ini dijawab oleh masing-masing kalian ya. Silakan dijawab. Berikan argumen atau jawaban terbaik dari Ananda. Karena penilaian ini nantinya akan berperan penting dalam penilaian terhadap kemampuan kognitif Ananda. Silakan, nak. Oke, baik. Di depan kita bersama, nak, ada refleksi yang akan kita laksanakan sebagai umpan balik terhadap proses pembelajaran kita. Yang pertama, apakah Ananda bersemangat mengikuti pembelajaran IPAS? Iya, Pak. Iya, bagus. Yang kedua, dengan pembelajaran tadi Ananda bisa menganalisis pemanfaatan sumber daya alam. Iya, Pak. Iya, bagus. Yang ketiga, apakah Ananda bisa membuat kesimpulan berdasarkan materi yang sudah disampaikan, nak? Iya. Poin berikutnya, Ananda bisa menyampaikan hal penting apa saja pada pembelajaran. Iya. Dan yang terakhir, Ananda semakin senang dalam belajar IPAS. Iya. Artinya Ananda sudah menguasai materi hari ini. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, ini kesimpulan dari materi kita hari ini. Maka yang pertama sekali adalah bumi dengan segala sumber daya alam yang ada disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya harus benar-benar dikelola dengan baik. Kenapa begitu, Pak? Karena ini untuk kebutuhan kita. Keberlanjutan untuk kebutuhan kita. Dan yang kedua yaitu hal ini juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan yang terakhir adalah ada banyak sekali, nak, yang sudah Anda tampilkan tadi manfaat sumber daya alam. Yang contohnya bidang pertanian, ada perkebunan dan peternakan. Kemudian ada sebagai bahan pangan, kemudian
materi pembangkit listrik serta bahan pembuatan perhiasan. Tiara, bahan pembuatan perhiasan contohnya dari bahan apa, Nak? Mutiara, bagus. Iya, jadi Bapak ingatkan kembali, Nak, agar diulang kembali pelajaran-pelajarannya dan untuk materi yang akan datang juga dibaca. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga manfaat dari pembelajaran ini bisa kita rasakan bersama dan Anda menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Oke, baik, Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.